Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang buku induk petunjuk teknis operasional pengelolaan keuangan desa. Nanti filenya, link downloadnya saya taruh di deskripsi. Silakan untuk diklik dan di-download untuk diperdomani kita semua sebagai perangkat desa, sebagai aparatur desa, sebagai PPKD ataupun PKPKD, dan juga sebagai pendamping desa untuk bisa memperdomani buku ini. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, perpaduan antara Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, juga Peraturan Menteri Desa tentang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Buku ini yang pertama berisi tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa, kemudian asas pengelolaan desa, keuangan desa maksudnya, kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pelaksana pengelola keuangan desa, kemudian di sini juga membahas tentang APB desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ini konstruksi APB desa. Kemudian tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Yang berikutnya yaitu pembinaan dan pengawasan, kemudian ketentuan lain-lain tentang desa adat, desa persiapan, kerugian desa, dan yang terakhir pengelolaan keuangan desa dalam Siskudes, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan penggunaan aplikasi Siskudes. Ada beberapa lampiran juga, yaitu daftar kode rekening bidang, subbidang, kegiatan dan output, serta daftar kode rekening pendapatan dan belanja, serta pembiayaan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, klik saja judulnya, nanti muncul link, tinggal klik nanti bisa di-download. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe nanti supaya dapat pemberitahuan tayangan yang akan datang. Ini yang pertama yaitu tujuan petunjuk teknis ini untuk menjelaskan secara teknis kebijakan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semoga saya sempat membuat reviewnya dalam bentuk PowerPoint dan saya akan share juga sehingga dapat lebih mudah untuk melihat ya atau mempelajari. Ini kebijakan pengelolaan keuangan desa, dasar hukumnya. Ini asas pengelolaan keuangan desa, transparan, partisipatif, akuntabel. Yang pertama, definisi transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan desa. Kemudian akuntabel merupakan prinsip di mana pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Partisipatif merupakan prinsip yang memberikan akses masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kades. PKPKD ya mestinya ini, bukan PPKD, tapi yang benar PKPKD atau Kades sebutan lainnya, karena jabatannya punya kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kewenangannya, kepala desa selaku PKPKD itu satu, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. 4. Menetapkan PPKD, pelaksana pengelola keuangan desa ya, KORKASI, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. 6. Menyetujui RAK desa dan menyetujui SPP. SPP itu surat permintaan pembayaran. Nah, ini dibahas juga tentang PLT.
Pelaksana tugas kepala desa menjalankan tugas kades apabila kades diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota karena dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara pengadilan atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Nah, adapun tugas kewajiban dan kewenangan kepala desa yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh PLT Kepala Desa adalah meliputi mengelola keuangan dan aset desa, menetapkan perdes mengenai APB desa, menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa, laporan semester kepada Bupati Wali Kota melalui camat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB desa yang menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Wali Kota melalui camat, dan lain-lain sesuai kebutuhan dimandatkan oleh Bupati atau Wali Kota. Tadi PLT, sekarang pelaksana tugas oleh penjabat kepala desa. Jadi ada PJ penjabat, juga ada pelaksana tugas. Dalam hal kades berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari unit daerah kabupaten kota sebagai penjabat kades dengan ketentuan sebagai berikut. Ini nanti kawan-kawan bisa mempelajari sendiri, bisa membacanya sendiri. Nah, ini yang berikutnya yaitu pelaksana pengelolaan keuangan desa. Pelaksana pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. Kepala desa ini maksudnya ya. PPKD menerima pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan desa dari kepala desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. PPKD terdiri dari 1. Sekretaris Desa. Sekdes merupakan koordinator PPKD dalam kuasa melakukan pengelolaan keuangan desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Tugasnya yang pertama mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa. 2. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa dan rancangan perubahan APB desa. 3. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. D. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan penjabaran APB desa. E. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain-lain yang menjalankan tugas PPKD. Dan F. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Selain tugas tersebut, tugas-tugas ini maksudnya, secara teknis Sekdes juga mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, daftar penggunaan anggaran, daftar perubahan penggunaan anggaran, dan daftar DPAL ya, daftar penggunaan anggaran lanjutan. Melakukan verifikasi terhadap RAK desa, rencana anggaran kas desa. C. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Yang berikutnya yaitu tentang KAUR dan KASI. KAUR dan KASI yang melaksanakan kegiatan anggaran terdiri dari KAUR tata usaha dan umum, dan KAUR perencanaan. Jadi KAUR keuangan tidak melakukan kegiatan anggaran. KASI pemerintahan, KASI kesejahteraan, dan KASI pelayanan. Penetapan nomenklatur KAUR dan KASI tersebut di atas menggunakan aturan pola maksimal. Desa yang memiliki perangkat desa dengan pola minimal menyesuaikan tugas pelaksana kegiatan anggaran dengan tugas sebagai KAUR dan KASI. Dalam pengelolaan keuangan, KAUR dan KASI selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Pembagian tugas KAUR dan KASI PKA pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa saat musrenbangdes ya, saat penetapan RKP desa. Dan ini lebih lanjut nanti kawan-kawan Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Banyak sekali uraian-uraian yang penting dan bermanfaat,
Dan untuk berikutnya saya akan sajikan tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Apabila tayangan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain, share kepada teman-teman yang lain supaya juga bermanfaat bagi mereka. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan komentar. Sekali lagi ini linknya nanti saya taruh di deskripsi ya, di judul. Klik saja judulnya saat video diputar, nanti akan muncul link di bawahnya. Nah itu link itu berwarna biru itu silakan diklik, nanti akan keluar file semacam ini tampilan, silakan di download dan dicetak.